warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah amma ba'd. Segala puji bagi Allah semesta alam. Alhamdulillah telah memberikan kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat waktu luang, dan juga sebanyak nikmat-nikmat yang lain, sehingga alhamdulillah bisa mengumpulkan kita semua, dan juga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, insyaallah pada pagi hari ini jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengadakan kembali yaitu kantin subuh. Jadi kantin yaitu dari kajian rutin ba'da subuh, kelas yang dilaksanakan setelah salat subuh. Dan juga kemudian alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita yaitu pemateri kita, ustaz kita yaitu Ustaz Arif Prasetyo hafizahullah taala, yang insyaallah akan memberikan materi kepada kita, memberikan banyak ilmu, yaitu dengan judul Tarawih Ramadan, tetap sehat di bulan Ramadan. Oke, baik, langsung saja ya, kepada Ustaz. Judulnya sama Pak Aris? Judulnya tetap sama? Apa beda? Nanti ngobrol Anda sampai. Ya, ya, baik, oke, kepada Ustaz Arif Prasetyo, Pak alaihi wasallam. Ya, jaga dia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu semuanya? Sehat? Berkah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu nabiyul karim. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat akan memasuki bulan suci Ramadan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah-curahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa, sebaik-baik manusia, teladan kita, uswah kita, yang di yaumil akhir nanti kita berharap mendapatkan syafaatnya, amin. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, sebelum dimulai, boleh saya minta berdiri dulu, Pak? Yuk, berdiri dulu ya. Ya, Pak.
biar seger ya. Boleh merapat Pak. Satu baris boleh bikin 6 atau 7 orang, silakan. Merapat satu sab itu. Cari temennya 5 sampai 7 orang, silakan. Nah ini udah benar nih. Nah, silakan cari Pak. Baik, udah dapat temennya? Baik. Hadap kanan saya, hadap kanan gerak. Hadap kanan Pak, silakan kanannya saya. Kanannya saya. Ya, silakan boleh. Oke, tangannya diangkat dua-duanya ke atas boleh? Baik. Belum dipijit-pijit Pak. Secara perlahan diturunkan ke pundak yang ada di depannya. Baik, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu ya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita akan ngafal Quran ya, surat Ali Imran, surat Al-Ikhlas ya. Jadi kita sebut pijitu Quran ya, sambil mijit-mijit sambil baca Al-Quran. Siap ya? Surat Al-Ikhlas mulai dari tahun sampai mijit-mijit ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan lanjut, jangan tang. Lanjut Al-Falaq. Alhamdulillah. Balik kanan gerak gantian Pak. Silakan surat An-Nas. Silakan. Baik, Shadaqallahul Adzim. Sudah cukup ya. Baik. Lanjut di kita Pak. Cukup ya. Baik, saudara Pak ya, mohon maaf. Saudara Pak ya, mohon maaf. Assalamualaikum. 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 Pak Nawir, host independen kantum ya? Ya, Assalamualaikum.
Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Tadi Pak Ustadz Ali ya Pak Ustadz Ali ya, Masya Allah, sudah menyampaikan kepada kita surat Al-Infitar, betul Pak ya? Surat ke berapa tuh Pak? Jadi surat Al-Infitar ini mengingatkan kita tentang hari kiamat gitu ya. Al-Infitar surat berapa? 82 ya. Ya betul. Surat 80 satu At-Tahwir. Oh ini. Tadi ada yang menarik ya. Ayat 13 misalnya ya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berharga berada dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, pagi-pagi kita sudah diingatkan oleh imam kita bahwa di dunia ini fakir ada dua golongan ya, orang yang baik dan orang yang durhaka, dan masing-masing akan mendapatkan balasannya. Kalau orang yang baik berbakti taat pada Allah akan mendapatkan kenikmatan, benar-benar berada dalam kenikmatan. Sedangkan yang durhaka benar-benar akan berada di dalam neraka. Nah kemudian di ayat berikutnya, ayat terakhir, ya, ayat 19, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Jadi tugas kita hari ini memang sesuai dengan 5156 gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, taat. Dan puncak kenikmatan itu rupanya tidak ada pada harta, tetapi puncak kenikmatan itu ada pada taat. Gitu ya. Jadi ada ilustrasi Bapak Ibu sekalian, ada seorang cleaning service ya, di pinggir jalan pakai baju dinas, bawa sapu gitu ya, bersih-bersih. Kemudian waktunya sholat dia berhenti, kemudian dia sholat gitu ya. Di belakangnya ada tempat sampah yang besar, dia sholat. Kemudian ada tulisannya, surga itu mahal, tetapi orang miskin pun bisa membelinya. Surga itu mahal, tapi orang miskin pun bisa membelinya. Kenapa? Karena tebusannya bukan harta, tetapi takwa. Ya. Jadi sebaik-baik bekal ya takwa, gitu ya, agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah. Dan puncak kenikmatan hari itu bukan bidadari, tetapi puncak kenikmatan hari itu adalah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncak kenikmatan saat ini adalah taat. Jadi
puncak kenikmatan itu ada di dalam sholat kita. Puncak kenikmatan itu ada di dalam puasa kita. Puncak kenikmatan itu ada di dalam infak sedekah yang kita keluarkan. Jadi semua bentuk taat yang kita lakukan lillahi ta'ala, maka itu adalah puncak kenikmatan. Nikmat, enak, enjoy, bahagia gitu ya, hati tenang. Bukan berarti nggak boleh kaya, nggak harus gitu ya. Mobil banyak silakan, rumah banyak silakan, sawah banyak silakan. Tapi yang mahal adalah ketenangan di dalam hati. Dan ini yang kemudian menjadi sangat masuk akal bahwa puncak kenikmatan adalah taat, dan surga yang luar biasa indah itu hanya bisa ditebus dengan takwa, bukan dengan harta. Ya baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya tadi alhamdulillah Pak Ustaz Aris ya menyampaikan bahwa sedianya yang akan mengisi kajian ini adalah seorang dokter, dan saya bukan dokter Pak. Ya, jadi mohon maaf nanti agak nyimpang dikit temanya gitu ya. Bukan sehat badan ya, sehat hati gitu ya. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa ya. Terus saya paksain pada sakit Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat mengetahui kondisi hambanya gitu ya, dalam segala hal. Paling tidak kan manusia itu Allah susun dari 3 unsur ya. Ada unsur ruh, ada unsur akal, dan ada unsur jasad. Betul Pak ya? Ruh, akal, dan jasad. Dan masing-masing dari komponen ini, dari unsur ini harus dipenuhi secara proporsional makanannya. Betul ya? Konsumsinya harus ada gitu. Akal misalnya, maka agar akal ini sehat, agar akal ini kenyang, agar akal ini segar gitu ya, agar akal ini cerdas, mampu menangkap isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca buku misalnya. Atau tadi hadis yang disampaikan, menuntut ilmu. Dengan ilmu hidup akan menjadi banyak memahami hal gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Dengan menuntut ilmu yang awalnya kita tahu menjadi lebih tahu gitu ya, dan dengan menuntut ilmu yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Semakin banyak orang fokus ya dengan memberikan asupan-asupan makanan untuk akalnya, maka dia akan menjadi orang yang bisa memahami ya isyarat-isyarat dari Allah, baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah gitu. Dan ini tentunya bisa meningkatkan takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat akalnya tidak diberi makanan ilmu, lapar kan? Ya. Kalau lapar nanti akan sulit memahami agama gitu ya. Misalnya subuhnya enggak 2 rakaat Pak, 3 rakaat misalnya, kan nggak paham gitu ya. Atau zuhurnya 2 rakaat, harusnya 4 rakaat, kan nggak paham gitu ya. Atau misalnya puasa Ramadan nanti mulainya nggak pada subuh misalnya, atau pas azan subuh, tetapi misalnya jam 6 gitu, karena tidak paham. Nah kemudian unsur yang lainnya adalah jasad. Nah ini mungkin yang paling kita paham banget gitu ya, jasad. Bahkan saking kita sering memberikan konsumsi pada jasad ini, ya, nggak perlu diingatkan, udah ada sensor kan, ya, jam 12 perutnya bunyi nggak Pak?
bunyi lapar, berarti harus makan. Kemudian ada rasa seret gitu ya, rasa haus, itu kode agar kita minum gitu ya. Atau misalnya lelah gitu ya, capek gitu ya, ini juga kode buat jasad kita butuh kita ada istirahat. Dan sebaik-baik istirahat adalah tidur, betul nggak Pak? Tidur gitu ya. Rekreasi betul bisa ya. Tetapi yang paling efektif untuk mengistirahatkan jasad kita ya tidur. Nah kemudian ini nih yang dituntut untuk kita berikan porsi yang tidak kalah besarnya adalah memperhatikan makanan ruh kita ya. Jangan sampai ruh ini kering ya. Bisa jadi hasasiah imaniyah ya, kepekaan iman kita terhadap kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman ruh bisa jadi lebih rendah ketimbang makanan terhadap jasad ataupun akal gitu ya. Sehingga memang iman ini, hati ini harus diasah gitu ya, sehingga kita sensitif. Misal kok akhir-akhir ini sering marah-marah ya gitu Pak ya, emosi itu meledak gitu ya, ibaratnya bahasa pasar tuh senggol bacok gitu ya. Kenapa ya mudah meledak? Pulang ke rumah anak nangis marah ya Pak ya, berangkat pagi kopi belum tersedia di meja marah, di jalan raya udah tahu macet kita ngelaksonin mobil orang di depan kita, macet ini marah gitu ya. Nah, ini bisa jadi karena itu tadi ya, emosi kita, emotional quotient kita ya, ruh kita itu sedang kering gitu ya. Tidak sabar, dan sabar adalah sebagian dari iman. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan kepada kita bahwa iman itu ada dua sayap ya, sayap syukur dan sayap sabar. Kalau lagi emosi ya tahan ya, sabar, terima kenyataan, kan gitu. Nah ini kalau asupan ruhiyahnya cukup gitu ya. Apa asupan ruhiyah? Ya, ibadah, kan gitu ya. Ibadah makhluk ataupun ghairu makhluk ya. Sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Biasa ada tuh di running text masjid ya. Sholat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi Pak? Sedekah ya. Dengan sedekah kita akan terhindar dari pelit, akan terhindar dari kikir gitu ya. Dan dengan sedekah bisa meningkatkan kepekaan sosial kita. Kan begitu Pak ya? Kita sedekah akan meningkatkan kepekaan sosial kita. 10.000 mungkin receh buat kita ya. Tapi buat saudara-saudara kita 10.000 adalah anugerah terindah yang dia miliki hari itu. Kita di pinggir jalan nemu orang yang subhanallah mengais-ngais makanan di tempat sampah, kita samperin, kita ada uang 10.000, 20.000, 50.000 kasih, doanya nggak putus-putus itu Pak, betul ya, nggak putus-putus. Barakallah gitu kan, terima kasih Pak Bu ya, saya bisa makan hari ini makanan yang normal yang sehat gitu. Kayak gini kan masih banyak ya, bagi di tengah-tengah kondisi yang luar biasa seperti ini, banyak orang yang kemudian ambruk secara ekonomi. Nah, ada kabar baiknya lagi nih ya, terkait dengan makanan ruhiyah tadi. Sebentar lagi insya Allah ya, kita akan mendapatkan santapan rohani, santapan ruhiyah yang luar biasa nikmatnya ya, santapan iman yang luar biasa banyaknya, santapan iman yang sangat merugi kalau kita tidak sampai menyantapnya. Dan ini adalah bulan Ramadan, Masya Allah gitu ya. Berarti kemarin ada nisfu sabar Pak, ada di sini ya. Jadi biasa kan gitu ya, masjid musola di pertengahan bulan Syaban, Kamis malam kemarin ada acara nisfu
Sya'ban. Salah satunya syiar ya, untuk mengingatkan kita. Kita kerja seharian di tempat kerja ya. Kadang-kadang kita nggak paham bulan Ramadan kapan gitu ya. Tapi ketika di tengah-tengah masyarakat kita ada syiar ya, maka kita akan teringatkan. Oh, sedikit lagi bulan Ramadan dan kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, Ramadan itu adalah syahrul mubarakun. Jadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan. Di bulan ini Allah siapkan begitu banyak lipatan-lipatan pahala untuk setiap ibadah yang kita lakukan, gitu ya. Yang sunnah dihitung sebagai wajib, ya. Yang wajib Allah lipat gandakan lagi pahalanya, betul Pak ya? Misalnya tadi Ustaz Ali gitu ya, memimpin kita dengan membaca surat Al-Infitar, ada 19 ayat. Kalau di bulan biasa Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, maka pahala untuk satu huruf Allah nilai berapa? 10 gitu ya. Kalau di bulan biasa. Dan dalam kondisi duduk ya, beberapa ulama mengatakan beda nilainya ketika kita baca Quran saat duduk dan kita baca Quran pada saat kita sholat. Oke. Nah, di bulan Ramadan udah gak main 10 lagi, kan gitu ya. Tapi bisa lebih dari itu, mungkin 100, mungkin 1000, mungkin sejuta, kita nggak tahu. Pada seorang mufasir bertanya, antum tahu tidak? Bapak Ibu tahu tidak? Satu huruf 10 itu segimana sih? Kan gitu kayak. Dan luar biasa kalau kita baca Quran, kan pahalanya per huruf, ya, bukan per juz, bukan per surat, ya, bukan per ayat, tapi per huruf. Gitu. Dan satu hurufnya akan Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Nah ini 10 ini segimana sih? Gitu ya. 10 ini 10.000, ya. Kita kan matre Pak ya. Kalau kok uang langsung tangkap gitu ya. 10 juta atau 10 miliar. Dan jawabannya itu hitungan itu hanya ada di sisi Allah. Artinya banyak banget. Ya, jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. Di bulan biasa berarti kita dapat pahala berapa? 19 kali 10, 190. Tapi 2 minggu lagi nih, ya, 2 minggu lagi nilainya nggak segitu. Bisa 100, bisa 1.900, bisa 19.000 dan seterusnya hanya untuk satu Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu kan ini ya. Ini harganya 58.000. Di dalamnya ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 1.027.000 huruf. Ya. Dikali 10 aja berapa? Banyak. Kalau nggak percaya itu Mbak ya. Ulama udah ngitungin buat kita. 1.027.000 kali 10 berapa? Itu kalau kita bawa di tempat duduk di bulan selain Ramadan. Artinya banyak banget gitu ya. Di bulan Ramadan nanti lipatan-lipatan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan syahrul mubarakun ya, bulan yang penuh keberkahan. Satu bentuk keberkahan yang lain adalah di bulan Ramadan nanti rasa ya, keinginan untuk berbuat taat itu menjadi lebih rendah atau lebih tinggi Pak? Lebih tinggi ya. Makanya ulama mengatakan bulan Ramadan adalah musimnya ketaatan ya.
Dan hasasia imannya kita, kepekaan iman kita itu sensitif banget gitu ya. Kalau bulan biasa mungkin dengar azan Allahu Akbar, biasa aja gitu ya. Biasa aja gitu. Ya udah, sampai selesai azan kita baru ambil air wudhu, kita berangkat ke masjid. Kalau bulan Ramadan kan enggak Pak ya. Mungkin nih kita tahu nih zuhur jam 12 lewat 5 misalnya. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka jam 12 udah ngambil air wudhu. Betul Pak? On the way ke masjid, ya, kemudian sholat sunnah wudhu dan mendengarkan azan dari dalam masjid. Karena Ramadan ini membuat kita terangsang untuk melakukan berbagai macam ketaatan dengan tingkat yang lebih tinggi. Musimnya begitu, musim tani gitu ya. Musimnya musim ibadah gitu. Dan ini kan seluruh dunia, ya Pak ya. Enggak cuma di Jalan Bursa doang nanti Ramadan kan. Di Kancil juga Ramadan, Gerah Asli juga Ramadan. Seluruh dunia Ramadan gitu. Jadi Masya Allah, semua orang beribadah kepada Allah di bulan yang penuh dengan lipatan pahala. Yang biasa kita sholat mungkin wajib-wajibnya aja gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Di Ramadan enggak ya. Tambah dengan qobliyah. Qobliyah dulu, wajib, ba'diyah. Biasanya begitu gitu ya. Nah, ini Ramadan sebagai syahrul mubarakun penuh dengan keberkahan. Sampai jam berapa ya? Bersyukur. Siap sampai asar ya. Ziyadatul khairat ya, bertambahnya kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun syahrul mubarakun, bulan penuh keberkahan, tapi waktunya pendek, ya. Waktunya pendek kan. Misalnya nih, Pak Isman mau beli mobil Fortuner, harganya berapa sekarang? Berapa? 600 juta. Terus ada info nih di blasting ke seluruh jamaah Masjid Al-Islah gitu ya. Hari Ahad ini jam 10 sampai jam 11 harganya turun 50%. Masya Allah. Berangkat nggak Pak? Enggak. Kalau dengan budget yang punya segitu gitu ya, dengan kata diskon berangkat nggak? Berangkat. Begitu kan dealer pinter ya. Dari jam 10 sampai 10.15 pendek waktunya ya. Pendek nggak? Pendek banget. Tapi karena diskonnya 50% ya anggaplah begitu ya. Diskonnya luar biasa gitu ya. Pasti bela-belain, betul nggak? Pasti bela-belain. Ya. Mungkin antriannya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi kalau waktunya pendek, pasti kita manfaatkan. Pun demikian dengan Ramadan. Ramadan ini cuma 29 atau 30 hari. Ya. Dari sekitar 360-an hari. Di bulan itu semua amal ibadah hitungan pahalanya besar. Peluang dihapuskannya dosa juga sangat besar. Apa iya kita biasa aja menyikapinya ketimbang bulan selain Ramadan? Kan enggak Pak. Rugi nggak Pak kira-kira? Rugi pakai banget, rugi banget gitu. Datangnya enggak sering, cuman sebentar, tapi balasannya lebih besar gitu ya. Baik, itu sahur mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan ya. Dan secara muamalah kita perhatikan ya, enggak cuma muslim tuh yang mendapatkan keberkahan ya, betul kan? Orang non muslim misalnya dia jualan kurma,
jualan madu, jualan es buat buka. Beli nggak kita? Ya beli gitu. Karena memang kebutuhan biasanya begitu ya. Jam 5 tuh udah mulai haus gitu ya. Yang kebayang tuh bukan Quran biasanya. Es cendol gitu ya. Teh manis, gorengan. Kita keluar lah, kita beli. Kita kan karena nggak pandang siapa yang jual ya. Dan memang orang bisa jualan siapa aja silakan. Ada transaksi, ada muamalah di situ. Yang biasanya orang beli kurma gitu ya, di bulan biasa saya jual 2 kilo omsetnya ya, tapi di bulan Ramadan bisa lebih dari itu. Nah, ini salah satu keberkahan bulan Ramadan. Pengusaha, pedagang biasanya lebih besar omsetnya. Bahkan ini pun menyentuh pada orang yang bukan Muslim gitu ya. Karena ada transaksi di situ. Baik, yang kedua, nah di bulan keistimewaan Ramadan selain Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dan berkah, juga di sini Allah satu-satunya bulan di mana Allah mewajibkan kita puasa. Betul ya? Puasa sunnah banyak ya. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada Saum Daud ya. Saum Daud kayak sekali puasa sekali enggak. Bukan sholat Daud ya. Sekali sholat sekali enggak gitu. Puasa Daud. Tapi satu-satunya bulan di situ saum diwajibkan adalah bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, secara umum setiap yang Allah tetapkan itu pasti baik untuk kita. Nggak perlu ditanya, karena tugas kita adalah samina wa aqona, dengar dan taati. Ketika Allah minta kita puasa, kerjakan. Itu pasti baik untuk kita. Nanti kalau Pak Dokter yang ngasih materi, pasti nanti jawabannya adalah puasa untuk detoksifikasi, gitu ya. Puasa untuk revitalisasi sel-sel yang sudah rusak, gitu ya. Puasa bisa menurunkan berat badan. Nah, teman-teman yang obesitas kabar baik puasa gitu, bisa menurunkan berat badan secara signifikan. Gitu. Tapi saya mau ke situ ya, Pak Aris, mohon maaf ya. Nanti Dokter Fagi undang lagi aja Pak. Dokter Fagi undang lagi terkait dengan sehat. Nah, pun demikian, ketika Allah mengharamkan judi, ketika Allah mengharamkan khamar, maka ya udah jangan dikerjain. Ya, karena kalau tidak kita kerjakan, ya maka itu pasti baik untuk kita. Ya, pokoknya yang datang dari Allah ya, perintah, larangan, kerjain. Ya, itu pasti baik untuk kita. Nah, luar biasanya di bulan Ramadan nanti puasa diwajibkan. Masya Allah. Puasa sunnah aja kita enak ya, badan enteng, pikiran seger, ya, ketaatan juga meningkat. Nah ini, ya, bulan Ramadan dibikin kondisi diwajibkan. Kewajiban berarti kalau mengerjakan kita dapat pahala, kalau tidak kita dapat dosa. Dan akan ringan Pak, akan ringan kenapa? Istri kita puasa, ya, anak kita puasa, orang tua mertua kita puasa, teman kantor kita puasa. Lingkungan kita, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, puasa, semuanya puasa. Diwajibkan padahal, tapi akan ringan. Kenapa? Karena dari sisi efek sosial gitu ya, teman-teman kita juga puasa. Coba kita puasa Senin Kamis, sunnah. Oh ya, datang ke tempat kerja, jam makan siang, teman-teman kita pada makan. Jam 9 pagi, pada ngopi, akhirnya kita puasa. Berat ya? Berat. Di titik itu puasa sunnah menjadi lebih berat. Tapi di Ramadan nanti diwajibkan. Dan itu enteng karena dari sisi itu tadi ya, lingkungan sosial kita semuanya berpuasa. Jadi mudah-mudahan ya, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan nanti kita bisa saum dengan sempurna. Amin. Full 29 atau 30 hari. Amin. Kan kita nggak punya halangan ya. Paling ibu-ibu tuh biasanya ya nggak apa-apa, fitrahnya begitu gitu ya, dinikmati aja. Kan ada nanti bisa difoto. Nah kemudian dari yang pertama apa Pak? Keistimewaan Ramadan, Syahrul Barakah, bulan yang penuh keberkahan. Yang kedua tadi Allah mewajibkan puasa. Ada dua ya. Nah ini kabar baik. Yang ketiga ya,
Di bulan Ramadan nanti Allah akan buka pintu surga. Ulama ada yang memberikan penjelasan bahwa kalimat pintu surga dibukakan Allah pada saat bulan Ramadan itu dengan dua makna. Makna sebenarnya memang dibuka gitu, cuma kita nggak bisa lihat. Ya. Tapi ada juga yang menafsirkan makna yang bukan sebenarnya, ya, konotatif gitu ya. Artinya ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa pintu surga dibuka, artinya kita dimudahkan. Ini kata Syekh Utsaimin, ya, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Itu tadi sudah disampaikan di awal ya, enteng aja gitu ya, enteng aja berbuat banyak kebaikan, memberi makan orang yang berbuka. Nah, ini memberi makan ini kan luar biasa. Ketika kita memberikan makan orang berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dia dapat, kita juga dapat. Pokoknya semua kebaikan, wah, pahalanya luar biasa deh, gitu ya. Sangat banyak dan kita sangat rugi kalau tidak sampai bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Boleh Pak, disusul dari sekarang Pak, ya. Ini nasihat buat saya juga dan buat kita semua, disusul dari sekarang. Ya. Ibadahnya apa aja nih, gitu ya. Yang biasa kita mungkin baca Quran sehari sekian halaman, gitu ya. Di bulan Ramadan dipertahankan. Boleh dibagi-bagi tuh, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dan kalau bisa semakin mendekati ujung, ya, ibadah kita semakin naik. Tapi biasanya semakin turun. Ya. Mudah-mudahan jamaah masjid Al-Islam enggak, amin. Baik, kalau pulang kampung tuh udah masalah tuh. Ya, corona ada hikmahnya ya, kita bisa fokus beribadah. Kalau pulang kampung kan repot kadang kutip ya, beribadah ya, boleh ini, boleh itu, belum di perjalanan, bapak ada rusak berbuka, tapi biasanya peak gitu ya, trennya turun. Gitu. Nah, kita nggak boleh begitu. Soalnya jemaah Al-Islam nggak begitu ya. Makin kesini ibadahnya makin mantap, makin kesini jamaahnya makin mundur, masjidnya makin kecil. Jangan jamaah makin maju, masjidnya makin besar, karena sudah mulai iktikafnya di rumah, nonton TV, nonton sinetron gitu ya. Di sini mah enggak kayaknya ya, insyaallah ya, amin. Baik, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Nah, ya ini sama juga. Ada yang berpendapat ya memang ditutup gitu. Tapi kalau pendapat lain mengatakan bahwa ini adalah konotasi bahwa keburukan akan ditutup gitu. Artinya potensi kita berbuat tidak baik itu akan sangat rendah. Umuran kita mah udah gak ada zaman yang nolong-nolong hidup kali ya. Saya di rumah ada titipan santri Pak, yatim duafa, ada sekitar 15 orang. Mereka setiap Senin Kamis selesai lah, udah pada puasa itu. Ada bocah Pak, kelas 3 SD gitu ya. Yang lain pada tidur, dia bangun ke dapur, cari dispenser, ibu. Ya, itu bocah ya. Kita mah enggak mungkin ya. Kita mah insya Allah kuat sampai titik darah penghabisan gitu ya. Jadi apalagi ngomongin orang, mau gibah gitu ya, mau ngomongin orang itu pasti keinginan itu rendah gitu ya. Karena nuansa ibadah gitu. Lawan ibadah apa? Kan tidak ibadah atau maksiat kepada Allah. Pengennya berbuat maksiat keburukan. Di bulan Ramadan insya Allah enggak gitu ya. Musiknya musik kenaatan, bukan musik keburukan. Sehingga keinginan kita untuk berbuat maksiat, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala itu rendah. Dan ulama mengatakan sesungguhnya tidak begitu penting pengkategorian dosa besar atau dosa kecil. Kenapa? Karena kita melihat yang kita maksiati siapa. Bukan jenis perbuatan dosanya, tapi yang kita maksiati siapa. Kalau kita cinta dengan Allah,
kita rindu kepada Allah, ya, itu pasti ketahan Pak. Sulit kita untuk berbuat kejahatan, keburukan, karena yang kita ingkari, yang kita hianati Allah, katanya cinta, kan gitu ya. Kok melanggar? Katanya cinta, kok selingkuh? Selingkuh dengan Tuhan lain. Ya, Tuhan lain itu apa? Syahwat, kekuasaan, rakus, gitu ya. Mengutamakan Tuhan itu ketimbang Allah, berarti nggak setia. Sehingga di bulan Ramadan nanti insya Allah ya, keburukan-keburukan itu akan bisa kita tahan. Sepi gitu ya, bukan karena tidur, bukan ya, karena ibadah. Baik, itu yang keempat. Nah kemudian yang kelima, setan dibelenggu, kan gitu ya. Setan dibelenggu, artinya tidak diberi keleluasaan untuk mengganggu manusia. Wah udah selesai itu Pak. Surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, udah kondisi yang nyaman banget untuk beribadah. Untuk apa tadi? Memberikan asupan-asupan konsumsi kepada ruh kita, kepada hati kita, kepada rohanian kita. Ya, takutnya apa? Takutnya la'alakum takut. Agar kita menjadi bertakwa. Baik. Kemudian, nah ini ya, keistimewaan Ramadan yang terakhir adalah di bulan Ramadan itu kan banyak ibadah Pak ya. Ada puasa, kemudian ada ibadah sunnahnya Pak, sholat sunnah, taraweh, gitu ya. Di sini 11 atau 23 Pak? 11 ya. Berapapun ya, yang penting taraweh kan. Kemudian ada apa lagi? Baca Quran, biasanya habis taraweh tadarus itu ya, jamaah bareng-bareng 1 juz, sehingga pada saat Ramadan selesai satu kali khatam secara berjamaah. Memulai ibadah masing-masing. Apalagi Pak, menyiapkan buka, ya, menyiapkan buka puasa untuk musafir yang lewat, gitu ya. Ada takjil, ya. Syukur-syukur ada makanan besar. Nah, di bulan Ramadan ini, ya, salah satu keistimewaan yang lain dari keistimewaan Ramadan adalah ada satu malam, nah ini, ya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa? Malam Qadar, Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Artinya kalau malam itu Bapak tilawah, sedang tilawah i'tikaf di masjid yang bagus ini, kemudian malam itu adalah Allah tetapkan sebagai malam Qadar, maka tilawah Bapak yang malam itu mungkin 1 juz, maka pahalanya adalah kita membaca 1 juz selama 83 tahun. Kira-kira kita bisa apa? Baca Quran 1 juz 83 tahun. Atau kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dalam waktu 83 tahun tanpa putus, istiqomah, konsisten, gak pernah kelewat sedikit pun. Berat gak Pak? Berat. Atau kita infak malam itu sebesar 1 juta, qadarullah, malam itu Lailatul, malam itu malam Qadar, maka kita berinfak 1 juta selama 83 tahun. Masya Allah, banyak banget itu, luar biasa. Atau kita membantu orang lain menyeberang jalan, gitu ya, memberi makanan, memberikan baju, ya. Itu anak yatim itu kalau dikasih baju senang banget Pak. Pak Isman pernah ke rumah, pernah ketemu gitu ya. Mereka makan itu, Masya Allah gitu ya. Kita bisa naik rasa syukur kita karena berinteraksi dengan mereka. Gitu ya. Mungkin seumur ketemu KFC, ketemu Sabana di situ. Ada tuh cerita zaman COVID itu makannya garam aja gitu. Kira di sini yang terletak, ternyata enggak. Zaman sekarang orang nggak akan ketemu garam doang, real ternyata. Anak-anak itu
luar biasa ya. Jadi umurnya SD, SMP, ada yang SMA gitu ya. Makannya yang begitu luar biasa ya. Kalau pendidikan jangan ditanya ya, mereka nggak sanggup melahirkan pendidikan. Nah, berikanlah gitu ya. Nah, pada malam itu misalnya, qadarullah Bapak berinfak buat mereka gitu ya, kepada siapapun ya, maka Bapak sudah berinfak selama 83 tahun. Itu berat banget Pak. Kalau ada bikin 40 days challenge, tantangan 40 hari sholat subuh berjamaah di masjid, ini 40 hari aja biasa orang udah tengah-tengah gitu ya. Ini 83 tahun Pak kita melakukan ibadah. Kan luar biasa ya. Jadi nah salah satu tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah ya jadikan atau kita hidupkan setiap malam di 10 terakhir dengan ibadah. Nggak usah dibebani dengan berpikir ini ganjil bukan kan gitu. Di masjid aktif misalnya, kalau malam ganjil penuh ngebludak sampai parkiran susah. Tapi kalau genap sepi gitu, kan gitu ya. Baik lagi ke awal gitu Pak Haji ya. Padahal kan kita sebenarnya nggak tahu gitu ya. Makanya salah satu tips untuk mendapatkan ibadah itu agar bisa dihitung 83 tahun adalah ya fokus setiap malam untuk beribadah gitu ya. Tanpa terlalu dipusingkan lagi ganjil genap gitu ya. Kan luar biasa Pak. Katakanlah kita akhir balik atau sedang mengenal itikaf 20 tahun, 30 tahun terakhir aja, dan setiap malam kita dapat, wah Masya Allah, 83 tahun dikali 20 tahun, wah Masya Allah. Timbangan amal kebaikan kita setelah hitung-hitungan mungkin akan berat, tapi tetap ya semuanya ditentukan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari amal kita. Tetap dari rahmat, tapi tetap kita harus beramal soleh. Baik, yang terakhir tadi keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan puasa. Nah gitu ya. Puasa, gimana ayatnya Pak? Bareng-bareng yuk. Ya, ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam. Bareng-bareng ya, dari tambah 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang beriman, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an kalau ada awalan ya ayyuhalladzina amanu ya, wahai orang-orang beriman, maka kita harus siap-siap gitu ya. Karena ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu berikutnya ada 2. Kalau nggak perintah ada larangan, kan gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah kita diperintahkan untuk melakukan puasa. Maka diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, dan tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa Ramadan itu untuk menghasilkan pribadi-pribadi kita yang bertakwa, lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih kuat pembelaannya kepada Allah, Rasulullah dan agama Islam. Itu Pak. Jangan sampai hari pertama tinggal badan 70 kilo, hari terakhir 85 kilo. Berat, makannya luar biasa. Dan la'allakum tattaqun ini bisa dilihat dari setelah Ramadan. Yang biasa kita konsisten setiap hari sholat berjamaah pun kita lakukan setelah bulan Ramadan. Yang biasa konsisten setiap hari baca 1 juz pun setelah Ramadan minimal 1 juz. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi,
Ramadan itu bulan menanam, memanen, gitu ya, memanen. Ya. Conditionnya di dua bulan sebelumnya, Ramadan ini kita udah enjoy, makanya dibiasain puasa, biar nggak kaget. Orang jalan puasa, tiba-tiba puasa 30 hari full, kan kaget gitu. Ya. Sakit, meriang, demam, Ramadan jadi sakit. Gitu. Sayang banget gitu ya. Nah, jadi puasa untuk meningkatkan kepada takwa. Yang kedua, menghapuskan dosa. Kemudian ada surga, ya, pintu khusus puasa, ya, Babur Roya akan dipanggil nih, orang yang sering puasa, sini, masuk, dipanggil ke surga, Babur Roya. Baik, sekali lagi, mohon maaf ya, poin terakhir. Dengan keistimewaan Ramadan ini, dengan keistimewaan bulan disyariatkannya puasa ini, maka kita harus persiapan, gitu ya. Betul nggak? Harus persiapan gitu. Kayak tadi misalnya di Lipo Mall jual mobil atau motor 50% harganya ketimbang awal, tapi waktunya sempit. Pasti kita buru-buru tuh. Jam 10 misalnya mulai diskon atau matahari lah gitu ya, semua baju all item 50% sale gitu ya, 50%. Misalnya kalau jam 10 dibuka, ya kalau mak insya jam 8 udah siap-siap tuh, gitu ya. Sama kita juga ya, Ramadan nanti kita siap-siap nih. Yang pertama kita siapkan ilmu. Silakan dibuka-buka lagi fikih siap. Ya. Banyak tuh buku-buku tentang fikih puasa. Ya. Yang kedua fisik. Ya. Siapkan fisik kita ya, dijaga kesehatannya, gitu ya. Bukan jangan sampai diusahakan masuk puasa dalam kondisi fit, gitu, sehat, gitu, seger, bugar, gitu. Ya kalau ini COVID, udahlah jangan lagi nyampe COVID-nya, cukup kemarin aja, gitu ya. Mudah-mudahan nggak kena COVID di bulan Ramadan, amin. Biar ibadahnya bisa khusyuk, gitu ya. Dan yang terakhir, persiapan ilmu, fisik, tadi persiapan ruh ya, kita siapin ya, ruh kita ya, iman kita ya, biasain puasa, biasain infak, biasain sholat berjamaah, biasain sholat tahajud. Jadi judulnya pembiasaan. Itu tadi menanam, mengairi, memanen gitu ya. Nanam, ngairi, memanen. Jadi nanti Ramadan tuh udah enjoy aja tuh, nggak ada istilah ngantuk. Kadang-kadang ironik Pak ya, bulan puasa identik dengan bulan ngantuk. Padahal peperangan besar yang dimenangkan oleh Rasulullah terjadi di bulan Ramadan gitu. Kadang-kadang kalau kita malas gitu loh, berpikirnya, kok Ramadan bikin malas ya, kok salah nih. Mau Rasulullah dan sahabat gitu ya, justru berperang di bulan Ramadan dan menang gitu. Kalau misalnya Ramadan identik dengan bulan malas, bulan lemes, kalah harusnya, ya kan? Tapi menang. Kemudian persiapan harta, ya, siapin deh zakatnya, infaknya, sedekahnya, itu hitung dari sekarang, zakatnya berapa nih? Gitu ya. Disisihin. Kalau nggak salah sahabat Ali itu dia menghidupkan hadis berinfak siang dan malam. Jadi dikerjain tuh siang berinfak, malam juga berinfak. Sahabat itu kan luar biasa ya, menghidupkan setiap ayat dan menghidupkan setiap hadis. Diperintah apa dikerjain gitu. Ya, disuruh infak siang dan malam, ya dikerjain. Siang infak, malam infak. Disunahkan puasa, dikerjain. Semuanya berpuasa. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit oleh-oleh dari kami ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita bisa isi dengan sebaik-baiknya, amin. Ya, kita sehat, ya, kita sudah mempersiapkan ruh kita, ya. Dan salah satu karakter orang beriman adalah ketika dengar kata Ramadan itu senang, ceria, bahagia, gitu. Kayak itu tadi, pahalanya lebih banyak, peluang dosa dihapuskan lebih banyak, ya, berbuat kebaikan juga lebih mudah, makanya senang gitu. Ya kalau ada saudara kita yang justru tidak senang, nah perlu diingetin gitu ya.
Berarti ada yang belum selesai gitu ya dengan pemahamannya tentang bulan Ramadan. Dikasih enak kok gitu ya. Baik, kalau misalnya mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, kalau ada benar minal mungkarin dan benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon dimaafkan. Baik, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ari Prasetyo yang telah memberikan oleh-oleh kepada kita semua, yang insya Allah bisa kita praktekkan di bulan puasa nanti insya Allah Ta'ala. Dan juga kami dari Jamaah Masjid Al-Islam mengucapkan sekali lagi jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz, semoga atas apa ilmu yang telah diberikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan banyak manfaat kepada yang lainnya. Semoga Allah berikan banyak kebaikan kepada Ustaz. Amin Allahumma amin. Kemudian insya Allah setelah ini kita akan, dan juga sebelumnya kami ucapkan kepada ibu-ibu ya, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsira yang telah menyiapkan ya. Nanti setelah nanti subuh ada hidangan pagi, sarapan pagi, dan juga nanti kita bisa menikmatinya bersama-sama. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira sekali lagi. Dan juga mungkin ini saja dari saya. Apabila ada banyak salah, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Sehat. Jumpa lagi di next video. Jumpa lagi di next video.